Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalian semua siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema cita-citaku menjadi anak soleh. Dengan submateri adalah indahnya saling menghargai. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, submateri pada hari ini adalah indahnya saling menghargai. Nah, di sini ada kompetensi inti pada KI 1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya. Pada KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Kompetensi dasar 1. Meyakini bahwa sikap saling menghargai sesama manusia sebagai cerminan dari iman. 2. Menunjukkan sikap saling menghargai sesama manusia. Ketiga, memahami makna saling menghargai sesama manusia. Dan yang terakhir adalah mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia. Adapun indikator pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah kalian dapat mengidentifikasi makna saling menghargai sesama manusia. Kedua, kalian dapat mengemukakan makna saling menghargai sesama manusia. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menunjukkan sikap saling menghargai sesama manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi makna saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kalian juga dapat mengemukakan makna saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kalian dapat menunjukkan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berambut keriting dan ada yang berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Makna perilaku saling menghargai. Menghargai secara bahasa berarti menghormati, mengindahkan, dan memberi apresiasi. Sedangkan menurut istilah, menghargai artinya menghormati kondisi, pikiran, gagasan, dan anggapan yang berbeda dengan orang lain. Jadi,
Dengan demikian, perilaku saling menghargai dilakukan dengan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Orang yang mampu menghargai orang lain akan senantiasa berperilaku rendah hati. Indahnya saling menghargai sesama manusia. Yang pertama, di sini ada pengertian sikap saling menghargai. Menghargai adalah ketika kita tidak menganggap keadaan atau seseorang secara sepele atau sebelah mata. Menghargai sesama juga berhubungan dengan sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan berupa budaya, agama, maupun suku dari orang lain di sekitar kita. Saling menghargai membuat seseorang memahami arti dari keberagaman. Baik, selanjutnya di sini ada sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Yang jadi masalah adalah orang yang tidak mau melaksanakan sholat subuh. Selanjutnya adalah menghargai keyakinan orang lain. Nah, di sini ada contoh. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Baik, yang selanjutnya menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini ada contoh. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Iranisa, dan Ilham. Baik, coba perhatikan gambar berikut. Ini kira-kira anak-anak sedang ngapain ya? Bagus, sedang berdiskusi. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Sementara Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian, ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Jadi, di dalam berdiskusi, maka kita harus bijaksana. Kita harus menghargai pendapat dari orang lain. Baik, yang terakhir, bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Yang pertama adalah mendengarkan pendapat orang
lain. Jadi, setiap pendapat dari kawan atau teman kita harus kita dengarkan dengan baik. Yang kedua, tidak menyalahkan pendapat orang lain. Nah, ini kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Karena apa? Setiap kita pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi, kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Yang ketiga, menyanggah pendapat dengan santun. Nah, ini ketika kita menemukan, oh ternyata ada pendapat teman kita yang tidak sesuai atau tidak pas, maka kita boleh menyanggah, tapi dengan bahasa yang santun. Kemudian yang keempat, mendukung pendapat yang benar. Nah, tentu saja dari pendapat-pendapat itu kemudian kita tampung yang mana yang benar harus kita dukung. Kemudian yang terakhir, melaksanakan hasil keputusan bersama. Jadi dari hasil keputusan itu harus kita laksanakan bersama-sama. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harapkan dari proses pembelajaran hari ini kalian dapat menerapkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang saling menghargai kepada sesama. Ada 3 tadi. Yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, kita harus menghargai pendapat orang lain. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.